Ya, silakan. Lamona ya. Kan, iya Pak, tadi itu kan Mm-mm. Bapak sudah bilang surga itu akan ditempatkan kembali seperti Taman Eden, Eden Mm-mm. yang baru. Terus Allah akan diam bersama-sama di Taman Eden itu. Nah ya, Kak Mona kan pernah dengar tentang Yerusalem baru yang disebut dalam surga. Nah, yang itu apakah yang Allah itu akan menempatkan Taman Eden itu seperti Taman Eden yang dulu betul-betul seperti atau gimana gitu Kak? Ya, Dan yang terakhir tadi Bapak ada jelasin mengenai tujuan akhir kita kan kebanyakan orang itu berpikiran tujuan akhir kita itu adalah surga, tetapi Bapak bilang tujuan akhir kita bukanlah surga. ya, Tujuan akhir kita itu adalah ketika kita memuji, melayani Allah gitu. ya. Nah, berarti ini dia yang dulu kan Mona pikir surga itu adalah akhir kita melayani. Apakah di surga itu eh, ada yang namanya istirahat atau gimana Iya, iya, iya. Ya. gitu? Oke. Nah, langit baru dan bumi baru itu nanti ada penjelasannya lagi ya. Langit baru dan bumi baru itu bagaimana pengertiannya? Ya, beberapa orang atau beberapa teolog mencoba untuk memahami langit baru dan bumi baru itu seperti munculnya kembali Taman Eden di bumi ini, ya, surga yang ada di bumi. Tetapi apakah memang seperti itu? Nah, ini kita juga belum tahu. Dan ini masih penafsiran karena sebagian lagi mengatakan bahwa bumi ini akan melewati masanya dan kita akan berada kepada masa yang baru. Kalau disebutkan langit dan bumi baru bukan berarti bumi dalam pengertian geografi, ada wilayah, ada benua, ada laut gitu ya. Bukan bumi seperti itu, tetapi yang dimaksudkan bumi itu adalah tempat yang bisa di mana saja, yang seperti bumi, di mana manusia dapat berkumpul dan hidup di dalamnya. Nah, itu bisa disebut sebagai bumi. Karena kalau kita perhatikan bumi dalam konsep Yahudi, itu bukan dalam pengertian seluruh bumi, ya, dari kutub utara sampai kutub selatan, bukan, tetapi wilayah yang ditempati. Jadi, pada waktu peristiwa air bah, di situ dikatakan bahwa seluruh bumi tertutupi air. Seluruh bumi tertutupi air. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa bukan seluruh bumi, bahkan sampai di Amerika, sampai di Indonesia, air bah itu sampai di situ, enggak. Jadi yang dimaksudkan bumi itu adalah wilayah Israel dan sekitarnya, tempat di mana Nuh waktu itu tinggal. Nah, disitulah terjadinya banjir gitu. Jadi banjir itu kan tidak seluruhnya pada lokasi semuanya sama. Kalau kita dengar berita-berita pada waktu musim hujan ya, oh di Medan banjir, ya, di Surabaya banjir, tapi di Medan tidak banjir. Kalau di Medan banjir belum tentu di Jakarta banjir. Kalau di Jakarta banjir belum tentu di Surabaya banjir. Bahkan dikatakan banjirnya sampai 2 meter. Banjirnya sampai melebihi atap rumah. Tapi di rumah kita baik-baik aja, nggak banjir. Nah, jadi bumi itu tidak harus berbicara tentang seluruh planet bumi, bukan. Tetapi wilayah di mana si penulis atau yang menyampaikan berita itu tinggal, ya itulah buminya. Inilah duniaku. Ya, itu kan bukan berarti dunianya semuanya ya. Dunianya dia, kehidupannya dia, lingkungannya dia. Ya sudah, sampai di situ saja. Gitu. Jadi kalau disebut langit baru dan bumi baru, itu bukan berarti planet bumi. Ya, bukan berarti sesuatu lokasi di bumi, tetapi bisa menyatakan sesuatu tempat, ya, entah di mana. Bisa saja di luar bumi. Ya, tetapi di dalamnya terdapat kehidupan, terdapat manusia-manusia yang berinteraksi satu dengan yang lain.
dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan bumi baru. Ya, tetapi itu juga penafsiran. Karena ada juga yang menafsirkannya lain, ya, bahwa bumi ini dia melewati masa-masa yang disebut dengan masa reset. Jadi bumi ini direset ulang, disetel ulang dari nol. Nah, ternyata bahwa di dalam kehidupan bumi, ya, dalam umur bumi yang begitu panjang, bumi itu telah mengalami beberapa kali penyetelan ulang. Kalau misalnya kita punya HP, itu ada setelan pabrik, ya. Disetel ulang jadi setelan pabrik seperti baru lagi. Jadi ada zaman-zaman, ada sekian zaman di bumi ini yang dalam setiap zamannya itu musnah. Kemudian bumi ini disetel ulang, diperbaharui. Misalnya salah satu contoh yang sangat mudah untuk kita pahami, yaitu zaman dinosaurus. Itu ada zamannya dinosaurus, ada. Apakah dinosaurus itu hanya cerita dongeng? Tidak. Dinosaurus itu ada. Binatang-binatang besar itu ada. Kan kita bisa lihat dari tulang belulangnya itu, ya, kerangka-kerangka dinosaurus. Ada di mana-mana. Dan orang pada waktu melakukan penggalian-penggalian arkeologi menemukan kerangka-kerangka dinosaurus yang raksasa-raksasa itu. Binatang-binatang raksasa. Tetapi sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena zaman dari dinosaurus itu sudah lenyap. Sudah habis. Zamannya itu sudah berakhir. Akhir dari zaman dinosaurus telah berakhir, telah berhenti. Betul-betul berhenti, dan bumi ini direset ulang, disetel ulang, menjadi nol. Kemudian nanti Tuhan tempatkan makhluk yang baru. Jadi ketika bumi ini direset, maka Tuhan kemudian menciptakan satu tempat yang indah. Dengan pohon-pohon, dengan buah-buahan, taman yang indah. Diberikan ada 2 sungai. Lalu di tempat itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, inilah zaman baru, zaman manusia. Nanti setelah zaman manusia itu akan ada akhirnya, akan berakhir zamannya manusia. Dan nanti bumi ini akan disetel ulang lagi, masuk ke dalam zaman yang baru. Entah zaman apa namanya. Dan nanti Tuhan menciptakan lagi di zaman itu. Nah, dalam konteks ini, itu pun semuanya masih berupa tafsiran. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Sebenarnya yang disebut dengan surga, apakah itu berakhirnya sebuah zaman di bumi, ketika bumi ini mengalami penyetelan ulang, dinolkan kembali, lalu kemudian diciptakan zaman yang baru, dengan makhluk yang baru, dengan Firdaus yang baru. Apakah seperti itu? Langit baru dan bumi baru? Ataukah kita dibawa pergi dari planet bumi ini? Tidak ada yang tahu, dan kalau ada yang memberikan penjelasan, itu semua masih berupa tafsiran. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti setelah 20 menit nanti kita masuk lagi. Silakan istirahat. Terima kasih, Pak. Oke.